Kenal dong, Bill. Eh, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Habib Al-Fatah dan atas dengan NIM 2011-3701 dan Muhammad Atala Noval Bijaksa dengan NIM 3693. Kami di sini akan mewawancarai seorang pemimpin atau ketua organisasi. Oke ya, langsung saja untuk pertanyaan yang akan saya ajukan itu ada 10 pertanyaan. Dan untuk yang pertanyaan yang pertama itu, mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu untuk narasumber atau ketua organisasi ini bernama Mas Taufikur Rahman. Beliau ini selaku ketua organisasi dan nanti akan dijelaskan oleh Mas Taufikur Rahman ini apa sih organisasi yang beliau pimpin ini. Langsung saja untuk pertanyaan pertama itu ada apa yang mendasari Anda untuk menjadi seorang pemimpin? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah dibacakan terkait dengan apa yang mendasari saya sebagai seorang pemimpin. Yang pertama yaitu apa ya, karena dipilih ya, karena dipilih otomatis di situ ada tanggung jawab yang harus saya emban selaku sebagai seorang pemimpin. Tetapi memang dalam kepemimpinan saya mungkin di sebagian orang tidak sesuai, tetapi saya sudah berusaha untuk memaksimalkan sebisa yang saya mungkin. Jadi karena dipilih, terpaksa, dan menjadi biasa, kemudian terbiasa itu. Karena memang dipilih. Oke, lalu untuk pertanyaan kedua itu berapa lama sih Anda menjadi seorang pemimpin itu? Dari pertama kali pemilihan untuk ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja itu kurang lebih sudah berjalan hampir 2 tahun, dan kalau kita melihat surat keputusan yang diterbitkan oleh Balai Desa itu masa jabatan kurang lebih 4 tahun. Jadi tertara secara administrasi itu 4 tahun, tetapi nanti kita lihat sesuai dengan kondisional saja, apakah nanti bisa berjalan selama 4 tahun atau mungkin kurang atau lebih seperti itu. Oke, baik. Lalu pertanyaan berikutnya itu ada organisasi seperti apa yang Anda pimpin sekarang itu? Untuk organisasi yang saya pimpin saat ini adalah sebuah organisasi yang berada di bawah naungan BKKBN yang khususnya dari kabupaten kemudian diturunkan di kecamatan, sehingga nanti setiap kecamatan itu membentuk setiap desa. Jadi untuk saat ini organisasi itu berbentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang bernama RESA atau Remaja Sumbersari. Nah, RESA ini sebenarnya sebagai wadah atau sebuah organisasi yang menampung dari masalah-masalah tentang remajaan, karena di dalamnya kan ada triad KRR. Yang pertama itu kan no-seks atau no-seks bebas atau tidak boleh melakukan seks bebas. Kemudian ada juga tentang narkotika, NAPSA itu. Kemudian juga pernikahan dini. Nah, dari ketiga dasar tersebut, PIKR itu sebagai wadah agar remaja-remaja itu bisa menghindari dari ketiga hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mungkin sudah dijelaskan organisasi beliau ini yang dipimpin beliau ini seperti itu kurang lebihnya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu sejauh ini sudah meraih apa saja pada saat Anda itu menjadi pemimpin dalam organisasi ini? Oke, semenjak saya menjabat sebagai ketua organisasi atau PIKR itu,
kemajuan-kemajuan yang ada masih sebatas kita kegiatan bersifat rutinitas. Artinya kegiatan itu dilaksanakan sebagai rutinitas dalam organisasi tersebut. Karena semenjak saya menjadi ketua itu ada terjeda oleh pandemi COVID sehingga kemajuan-kemajuan yang dicapai belum signifikan dan masih bersifat meneruskan dari yang terdahulu. Artinya sekarang untuk kemajuan-kemajuan itu bersifat apa ya, masih stuck atau berada di program kerja yang terjalankan seperti biasa. Untuk kemajuan-kemajuan di luar PIKR itu sendiri untuk saat ini belum ada dan kita masih fokus membenahi internal dari organisasi tersebut. Jadi kalau berkaitan dengan kemajuan yang saat ini yang terjadi yaitu mungkin di sarana dan prasarana karena memang pada kemarin itu mendapatkan bantuan sehingga itu bisa menjadi sumber pengetahuan yang baru untuk kita dalam bermedia seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu berhubungan dengan keremajaan atau bertepatan dengan keremajaan, itu bagaimana Anda memimpin sebuah organisasi yang tentunya tidak mudah dalam memimpin sebuah kelompok remaja? Oke, Bagaimana cara terkait dengan keremajaan, kita menyesuaikan dengan substansi yang ada pada keremajaan tersebut. Misalnya, masa-masa yang sedang terjadi itu seperti apa, kita melakukan kegiatan itu disesuaikan dengan mereka. Misalnya, karena banyak remaja dari organisasi queer itu adalah usia sekolah, jadi ketika kita mengadakan suatu kegiatan atau sosialisasi atau apapun itu, tentunya di luar jam sekolah dari mereka, biasanya dari Sabtu atau hari Ahad. Nah itu, kemudian terkait dengan hal itu juga kita melihat prospek dari perkembangan PKR itu sendiri seperti apa, jadi nanti kita bisa menentukan langkah-langkah untuk apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Tapi untuk saat ini kita masih melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan remaja, khususnya seperti halnya pada bidang seni ada Karawita, di bidang IT ada pelatihan-pelatihan yang mungkin belum terrealisasikan, tetapi itu menjadi planning, ada juga bersih-bersih, ya pokoknya kegiatan keremajaan itu yang bersifat positif dan bersifat sosial seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Atala. Monggo, Mas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Yang selanjutnya ini, kesulitan apa yang Anda alami selama menjabat sebagai seorang pemimpin? Oke, terkait dengan kesulitan itu pasti banyak karena di samping itu saya juga tidak hanya di salah satu pihak saja, tetapi kebetulan juga saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Jadi kendala-kendala yang dihadapi mungkin ketika ada undangan atau ada hal-hal yang memang harus kita datangi di saat berbarengan dengan waktu efektif kita di sekolah. Nah, itu pertama, terkait dengan efektivitas waktu yang dilaksanakan di jam-jam kerja, itu menjadi masalah yang utama. Tetapi, di samping itu saya juga mempunyai opsi bagi mereka atau anggota-anggota dari PIKAR itu yang tidak memiliki waktu di jam-jam kerja, nanti ketika ada suatu undangan atau ada suatu kegiatan yang sifatnya itu diundang, itu bisa mewakili. Kemudian si kesulitan-kesulitan itu bersifat masif, artinya setiap pergantian tahun itu ada saja, entah yang itu kerja, entah itu yang apa, sehingga regenerasi dari sekarang harus segera dilakukan. Hanya adalah fluktuatif, artinya naik turun. Jadi ketika yang besar-besar sudah menikah, sudah apa, nah itu pada regenerasi permasalahannya. Kemudian juga SDM yang mungkin menurut saya masih perlu ditingkatkan karena
salah satu contohnya adalah ketika disuruh untuk public speaking itu mungkin kurang berani dan sebagainya itu. Jadi tadi ada masalah waktu, kemudian ada masalah regenerasi, kemudian juga ada masalah sumber daya manusia. Kurang lebih itu saja, tapi apa ya, ya itu saja, baru 3 itu masalah yang menjadi masalah utama dalam, selama saya menjabat, seperti itu. Oke. Untuk Kemudian juga ada pertanyaan komunikasi ya, selanjutnya, komunikasi oh ya, kadang masih masih apa ya, komunikasi antar anggota, antar ketua kelompok atau pemimpin itu kadang masih miskom, nah itu juga. Jadi ada 4 hal yang menjadi masalah saat ini, kurang lebih seperti itu. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, manfaat apa saja yang Anda dapatkan setelah menjadi seorang pemimpin? Untuk manfaat sebenarnya juga banyak. Yang pertama adalah melatih diri kita untuk bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pemimpin, mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Artinya kebijaksanaan kita sebagai seorang pemimpin di situ dipertaruhkan, memilih yang mana, itu yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, kita bisa menularkan apa yang sudah kita dapat, informasi ataupun wawasan yang sudah kita dapat dari luar organisasi tersebut dan kita bisa menerapkan atau menularkan di organisasi kita. Kemudian juga manfaat yang lain adalah, dengan adanya PKR ini memberikan wadah tersendiri bagi remaja sehingga di situ ada forum-forum diskusi antar remaja, kemudian mengaktifkan komunikasi antar remaja, itu yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat adalah mereka terstruktur dalam kegiatan, artinya setiap kegiatan yang dilaksanakan itu ada forum-forum kecil sehingga melatih mereka untuk berorganisasi. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah dengan adanya PKR ini, menambah pengetahuan wawasan remaja tentang triad KRR tadi, ada seks bebas, pernikahan dini, dan juga narkotika. Setidaknya mereka mempunyai cara pandang yang, konkret tentang hal-hal tersebut, karena memang masalah yang paling utama di masa remaja adalah terkait dengan seks bebas, kemudian obat-obatan, dan juga pernikahan dini itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu, menambah wawasan dan pengalaman ketika kita, berada di luar organisasi tersebut. Artinya ketika kita sudah, tidak berada dalam satu organisasi, tetapi manfaat yang kita dapatkan adalah, dengan bekal yang kita miliki, maka kita bisa menerapkan di kondisi selanjutnya, kurang lebih seperti itu manfaatnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai apa saja yang Anda pegang dalam menjadi seorang pemimpin? Oke, untuk nilai-nilai sendiri memang, masih menjadi, apa ya, masih menjadi kelemahan di saya, tetapi di samping itu saya berusaha untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang pemimpin. Kalaupun saya tidak bisa, ya nanti saya bisa mewakilkan, tetapi nilai-nilai yang pertama yaitu ada tanggung jawab. Jadi ketika saya terpilih dulu, ya tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin akan saya laksanakan. Kemudian juga, dapat memberikan contoh. Nah, selama ini memang, untuk keteladanan itu sendiri menurut saya masih kurang, jadi, nanti biar kita sama-sama introspeksi antara satu orang dan orang lain supaya, apa ya, hal itu bisa terjadi. Kemudian, nilai-nilai yang lain yaitu kebersamaan atau gotong royong. Jadi di dalam suatu organisasi itu ada yang namanya gotong royong sehingga pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan juga memupuk, kekeluargaan. Jadi ketika satu ada yang sakit atau ada yang tidak sehat, nah kita bersama-sama. Kemudian dengan adanya organisasi ini juga bisa menjadikan, kita semakin apa ya, semakin, bisa berpikir, tentang masalah-masalah kesehatan atau masalah-masalah seputar remaja, sehingga di situ bisa menumbuhkan sifat kritis bagi anggota-anggota kita. Kemudian juga, setiap kegiatan yang kita jalankan juga memerlukan musyawarah. Nah, di situ, jiwa-jiwa apa ya, jiwa-jiwa public speaking-nya atau berpikir kreatif tadi bisa kita salurkan. Sementara itu nanti kalau, itu bisa ditambahkan.
Untuk pertanyaan selanjutnya, upaya apa saja yang Anda lakukan untuk organisasi meninggalkan kebiasaan yang tidak produktif? Bisa diulangi pertanyaannya, soalnya hujan jadi kurang mendengarkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, upaya apa saja yang Anda lakukan untuk supaya organisasi memiliki kebiasaan yang baik dan tidak meninggalkan kebiasaan yang tidak produktif? Upaya-upaya yang dilaksanakan atau yang direncanakan yaitu tentunya satu terkait dengan program kerja yang ada di Big Air. Jadi sebagaimana mungkin dalam satu periode itu program-program yang telah disusun itu bisa terlaksana. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab seperti bidang organisasi kemarin sudah mengadakan seragam. Nah itu, jadi upayanya adalah dengan memberikan tanggung jawab pada bidang tertentu mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Kemudian upaya selanjutnya yaitu dengan kita mengadakan kegiatan rutin setiap 2 minggu sekali, itu mendorong mereka untuk bertanggung jawab juga atas apa yang ditanggungjawabkan atau dibebankan, seperti dia harus menjadi seorang MC, dia harus menjadi seorang sambutan tuan rumah. Jadi di situ melatih keberanian mereka untuk public speaking-nya. Kemudian upaya yang selanjutnya yaitu terkait dengan organisasi agar bisa maju, yaitu gotong royong itu juga dilakukan. Seperti ada bersih-bersih masjid, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan kerjasama di antara tim sehingga mereka bisa kompak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat upaya agar apa tadi? Agar tidak apa? Meninggalkan. Agar tidak meninggalkan kebiasaan yang produktif. Nah, untuk kegiatan yang tidak produktif juga kemarin ada menanam sayur bersama, tapi memang karena kondisional dan situasinya juga kurang apa ya, kurang mendukung. Nah, tapi itu sebagai salah satu sarana. Jadi ada kegiatan menanam bersama. Kemudian juga waktu itu kemarin juga sempat dibahas tentang apa ya, produktifnya. Jadi sebagai anggota Big Air itu harus produktif dalam artian produktif menghasilkan barang, tapi produktif bagaimana kita membimbing adik-adik kita supaya apa ya, terkait dengan kayak pornografi, terus obat-obatan, nah itu bisa kita sosialisasikan sedari dini, itu upayanya. Kemudian apalagi ya, upaya-upaya agar mereka produktif. Seperti juga yang sudah dilakukan yaitu kalau di bulan Ramadan itu ada iuran untuk santunan atau apa. Nah, itu kemudian juga kalau ada event-event yang membutuhkan tarikan dana dari keremajaan itu sudah sigap mereka membentuk tim untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal bakti atau apa. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih upaya-upaya yang dilakukan di dalam organisasi itu adalah sifatnya kebersamaan atau gotong royong, seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Kesan dan pesan apa yang Anda dapatkan selama menjadi seorang pemimpin? Kesan itu ya memang berat menjadi seorang pemimpin, kadang kita tidak bisa memposisikan kita sebagai seorang pemimpin sebagaimana mestinya karena memang kegiatan-kegiatan itu bebarengan, itu kesan yang mungkin apa ya, bisa dimaksimalkan tentunya, tetapi di situ memang kadang berbenturan, jadi memang jalannya waktu juga perlu apa itu namanya, regenerasi. Kemudian kesan yang selanjutnya yaitu terkait dengan kondisi yang setelah Covid ini memberikan dampak yang sangat, dampak yang relevan kurang kurang baik karena memang segala sesuatu yang sebelumnya kita diberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu halnya, sejak dari itu ada pembatasan-pembatasan sehingga membuat mereka itu
berpikir kalau, melakukan pekerjaan ini atau kegiatan ini paling juga belum disetujui atau apa. Nah itu. Kemudian juga kesannya selama menjadi seorang pemimpin yaitu, saya masih belum memaksimalkan usaha saya, tetapi progresnya ya alhamdulillah, eee, sampai saat ini organisasi tersebut masih bisa berjalan walaupun, walaupun tidak secemerlang saat itu. Nah, tetapi kami masih mengusahakan. Kemudian pesannya yaitu, karena memang saya dipilih jadi ketua, ya untuk harapannya untuk regenerasi-regenerasi sebelumnya, untuk siap menggantikan bila mana suatu saat ada hal-hal yang mendesak sehingga kepemimpinan itu terus berjalan atau estafet dengan baik, dengan sesuai harapan. Karena memang Pusat Informasi dan Calling Remaja yang sudah berjalan selama kurang lebih dari 2017 sampai sekarang itu 2023 kurang lebih 6 tahun, 5 tahun, ya bisa tetap menjadi sebuah organisasi yang memberikan wadah untuk remaja dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai, gotong royong. Artinya di situ kita dengan adanya Big Air bisa saling komunikasi, bisa saling, gotong royong antar satu dengan yang lain, memberikan kemudahan-kemudahan bagi sekitar atau masyarakat dan bahkan mungkin sekitar masyarakat desa dengan adanya kegiatan tersebut. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana nanti ada ada hal-hal yang ditanyakan lagi, silakan seperti itu. Oke, mungkin pertanyaannya udah cukup itu, Mas. Saya kembalikan ke Mas Habib. Eh, baik, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dirasa cukup. Sebelumnya terima kasih sekali untuk Mas Taufik Rohman yang sudah mau diwawancarai, terus berbagi pengalaman juga selama beliau ini memimpin, dan bisa kita lihat atau bisa kita contoh dari pengalaman atau pesan dan juga cerita beliau bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah dan harus benar-benar memperjuangkan sesuatu. Apalagi beliau ini mempunyai pekerjaan yang lain. Jadi benar-benar sama-sama memimpin dua hal yang sangat-sangat berbeda. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.